untuk nyari makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Itu makan apa itu? Durian. Makan durian. Karena di sini penghasil durian. Saya keliling Asia. Keliling Asia? Iya. Ini aja yang jadi gangguan saya. Akhirnya saya bakar paspor saya itu kan. Saya bakar dia. Oh, selamat tinggal sudah, saya bilang itu saya harus membangun desa saya ini. Saya harus membangunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi baturan Inak Pierre semeton jari selaput sak le embe tau pelunggus saran sami li channel YouTube Inak Pierre sakniki kita kembali lagi dalam segmen podcast. Podcast kita kali ini akan berbincang-bincang bersama salah seorang tokoh perempuan yang ada di Desa Tete Batu Induk, nggih. Desa Tete Batu, tepatnya di dusun Orong Gerisak. Beliau ini siapa, apa saja kiprahnya, nanti kita akan kupas-kupas dan beliau akan menjelaskan sendiri. Beliau adalah nama lengkapnya, Bu? Husniati. Sekarang umur berapa, Bu? 34 tahun. Di bawah saya berarti. Masih sangat muda, tapi kiprahnya di masyarakat khususnya itu sangat luar biasa banyaknya, terutama yang ada di dusun Orong Gerisak ini, nggih. Coba bisa dijelaskan sedikit ke para viewers yang ada di sana apa saja kegiatan pelunggus sehari-hari di sini, kemudian sudah mendirikan apa saja, bagaimana hasilnya, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Yang dari dulu aja dah, soalnya banyak yang bertanya ini. Iya. Kok dari Sembalun? Apa benar dari Sembalun kayak gitu kan? Itu juga perlu dikupas karena saya tadi juga sempat membuat tanda tanya besar ketika Ibu menyebutkan Sembalun. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Saya sih lahirnya di Tete Batu tanggal 2 Agustus. Selamat ulang tahun, Bu. Udah lewat. Dengan tahun 1987. Lahirnya di sini, kemudian umur 2 tahun saya diajak merantau ke Sembalun. Masih jalannya masih lengek. Ya, 89 itu ya. Enggak seindah sekarang. Masih pakai kuda kita pergi ke sana itu. Pakai kuda kayak Pangeran Diponegoro itu kan. Kebetulan kami punya kuda di sini. Itu yang dibawa bapak ke Sembalun pakai kuda. Berarti jalannya lewat Aikmal itu? Iya. Pakai kuda? Pakai kuda. Berapa kuda yang dipakai untuk mengangkut sekeluarga? Ibu dan bapak jalan, saya yang naik. Allahu Akbar. Pernah merasakan pengalaman hebat itu ya. Jadi kita naik kuda dari Pusuk itu dari Pusuk itu sampai ke Sembalun Lawang. Pas di tempat SMP 1 Sembalun itu, di sana kami menetap selama 16 tahun. Terus kemudian setelah tamat SMA, saya ke Mataram untuk kuliah. Tapi keluarga masih di sana, di Sembalun? Enggak, kami sudah ditinggal sama orang tua, tapi pihak sekolah menyekolahkan kami sampai selesai. Bahkan kami mau dikuliahkan di situ, tapi keluarga besar yang di sini menolak. Makanya saya pindah ke Mataram. Saya minta kuliah, saya harus kuliah. Karena yang saya lihat di sini di desa saya itu pernikahan dini. Itu yang saya takutkan. Ketika saya harus balik, kamu harus balik dulu, dia bilang itu. Kamu harus balik dulu ke rumah, ke sini maksudnya ke Tete Batu. Ya dah saya balik. Tapi cuma 1 malam saja ya. Benar cuma 1 malam. Saya ketemu sama keluarga, sama kakak-kakak itu. Kemudian saya langsung diantar ke Mataram langsung. Menghindari atau kabur? Iya. Soalnya saya targetkan umur 21 tahun itu menikah. Jadi enggak saya ikutin dia seperti yang di sini, itu yang saya khawatirkan. Jadi begitu saya langsung pergi ke
Mataram. Saya kuliah di sana, enggak sampai 6 bulan tapi saya masuk di BLK, masuk di BLK. Kemudian setelah di BLK saya selesai, saya ikut di ini, saya ngejob di Pol PP Mataram. Iya. Pas masih Itu sampai tahun berapa di Pol PP? sampai tahun 2008. 2008. Balik ke sini setelah selesai. Enggak. Saya Berarti keliling Asia. keliling Asia? Iya. Sebentar, 2008 itu sudah selesai di Pol PP. Iya. Terus Kemudian ada bos saya, atasan saya itu yang kasih samapta. iya. Istrinya beliau itu jadi penjual anggrek, pengusaha anggrek di Mataram. Waktu itu 2006 sampai 2007, 2009 kalau tidak salah booming tanaman hias kan. Iya, iya. Waktu itu jadi saya diajak kemana aja pameran itu, saya diajak sama bos saya ini. Ya sudah, saya minta izin sama bibi saya yang tempat saya ngekos ini, kami ikut ya pameran lumayan loh, dia bilang. Ya dah Bu, saya ikut. Kemana bos saya ini ikut dah, saya pokoknya Sampai keliling Asia. ya Pameran. sampai saya hafal dia kalimat-kalimatnya itu saya hafal. Nah, saya bilang itu makanya kalau bos saya enggak di sini, saya sudah lihai tahu. untuk menjelaskan kepada anunya itu. Pada suatu hari saya ditawarin sama orang Newmont yang kerja di Newmont, orang Jawa sih tapi kerja di Newmont, untuk ditawari modal, kita mau kerja sama. Langganan saya sih sebenarnya anggrek ini, kamu mau ndak? Dia bilang itu kita sharing modal, saya dari modal, kamu yang kerjain, dia bilang itu kan. Akhirnya begitu saya tahu penghasilan dari ini, si bunga-bunga ini Cukup menjanjikan lah. ya cukup menjanjikan. Bosanlah saya di Pol PP. Bosanlah saya di Pol PP. Akhirnya setelah saya di Pol PP, bosan saya di Pol PP, saya pindah ke bunga-bunga ini. Saya nyewa standnya di belakang Hotel Geraha Ayu. Di situ saya nyewa stand sekitar 8 are waktu itu. Dikasih modal 50 juta. Baru sekitar 6 bulan lah. Datanglah seseorang yang dari Singapura. Suaminya ini pengoleksi bunga tingkat dunia. Dia pengoleksi bunga tingkat dunia. Dia pengen nyari orang yang benar-benar ulet merawat bunganya. Jadi saya tidak tahu kalau saya ini dibuntutin, setiap pameran itu saya selalu ada. Terus cerita untuk keliling Ini Asia ini? yang ibu ini yang buntutin saya ini. Terus dia bilang ini, kalau saya gaji kamu 3 kali lipat, kamu mau ndak? Dia bilang gitu. Dari hasil kamu di sini nih, dia bilang. Kok ibu bilang begitu? Saya belum ngasih tahu berapa penghasilan saya di sini 1 bulan. Saya bilang itu. Ya makanya kamu bilang, dia bilang gitu kan. 4 juta, saya bilang gitu. Ya saya gaji kamu 3 kali lipat, dia bilang. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2007. Saya bilang itu. Sudah sekarang sulit cari uang kayak gini, gaji segitu, terus kasih saya waktu 1 minggu aja, saya bilang itu. Ya sudah, saya balik nyari kamu 1 kali seminggu. Akhirnya saya ajak istri bos saya ini, saya ajarin dia semua, saya kasih tahu di mana uang-uang itu ada, di mana sekitar selama 6 bulan itu uang itu berputar sekitar 260 juta. Selama 6 bulan saya kelola yang dari 50 juta itu sekitar 260 juta. Bu, uangnya di sini. Terus kemudian itu persiapan untuk meninggalkan. Iya, makanya saya ajar dia, tak curiga ngelihat saya itu kalau saya ajarin dia tumbennya. Sempat sih dia nanya, tumbennya Mbak Us ini ngajar saya kayak gini, padahal saya cuek-cuek aja kalau masalah bunga. Nah, biar ibu juga tahu kalau saya nanti lagi beli makan atau beli apa, terus tamu datang ke sini nanya apa mau ibu bilang, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh iya sudah ajarin. Nah, setelah itu saya ini uangnya segini sudah Bu sekarang, saya bilang. Oh iya sudah, kita belum bagi hasil selama 2 bulan terakhir, ya belum gitu kan.
Tapi tidak saya ambil dia memang waktu itu, karena saya memang itu sudah sebagai keikhlasan hatinya sudah ya. Saat itu belum menikah, Mbak? Belum. Jadi kemudian setelah itu saya berangkat ke Singapura. Koleksi tanamannya di sana itu sekitar seharga 4 miliar. Tanaman-tanaman bunganya. Kalau yang sekarang-karang ini kan ada yang daun sekitar satu daun itu sampai 250 juta kayak gitu dia tanamannya itu. Memang khusus tanaman hias yang mahal-mahal. Iya, kan orang di sana itu kalau pameran tanaman ini kan tingkat dunia itu memang orang yang nidurin uang itu kan. Orang yang tidak ada tempat untuk naruh uang. Di mana? Terus akhirnya. Jadi ikut pameran keliling Asia. Iya, kemana kita kalau keliling Asianya itu kita nyari barang koleksi. Dari barang koleksi. Jadi disitulah saya melihat di Thailand itu bagaimana perbandingan Indonesia sama Thailand. Dari segi? Dari segi pengembangbiakan tanaman-tanaman ini. Cocok aja saya bilang gitu, Indonesia jauh terbelakang dari kita. Orang di sana dia nyemai pemerintah. Ini suara hati yang paling jujur ini. Bener, bukan maksud menjelek-jelekan pemerintah kita ya, tapi memang ini keadaan. Ya, saya bercita-cita suatu saat bagaimana cara saya supaya saya bisa seperti itu. Di sana orang menyemaikan sekitar ribuan tanaman hias itu. Di sini baru kita nyemai 1 biji aja kalau dia hidup. Iya. Oh, sini sudah ribuan. Berarti sana teknologinya sangat memang mendukung di sana ya. Kapan Mbak Hus ini kembali lagi ke tanah air? Ke tanah tumpah darahnya. 2010 itu. 2010. Saya balik ke sini. Memutuskan kembali kenapa? Karena orang tua saya sendiri di sini. Jadi begitu saya ditelepon, nak pulang dah, dia bilang itu. Saya sendiri di rumah, kakak-kakakmu masing-masing punya rumah sendiri, ibu sendiri di rumah ini. Akhirnya bangunan yang paling pojok sana itu udah bangunan yang asli. Peninggalan orang tua. Perkembangannya itu bangunan hasil ide dan kreasi. Ya luar biasa. Ini kalau kita lihat nanti mungkin bisa diselipkan di insert gambar. Di sini unik gitu. Di sini ada sekolah tapi bisa kita lihat memanfaatkan sekali lingkungan di sekitar. Artinya peduli sampah di situ, peduli tanaman hias di situ, peduli dengan lingkungan, kebersihan dan sebagainya ada juga di sini. Idenya untuk mendirikan sekolah apa namanya, Mbak? PAUD apa? PAUD Rinjani. Apa idenya waktu itu dan tahun berapa mulai terbersit? Oh, saya ingin mendirikan sekolah nih. Waktu di Singapura, waktu saya tinggal di Singapura, saya kerjanya cuma dari jam 6 pagi dan nanti jam 5 sorenya. Cuma itu aja saya kerja. Jadi luangan 6 pagi itu paling cuma 1 jam setengah. Nah sorenya itu segitu juga. Jadi banyak waktu saya kosong. Di antara waktu itu Mbak Hus memanfaatkan untuk apa? Di sana itu saya dijadikan kayak lebih raja gitu udah di sana itu karena saya merawat tanaman kesayangan mungkin ya. Jadi saya mau bantu pembantunya pekerjaan untuk yang nyuci lain aja saya tidak dikasih. Jadi Mbak Hus ngapain di sana? Akhirnya anaknya kan kecil-kecil 2. Terus begitu kalau ada homeworknya, jadi saya bantu walaupun saya cuma nyanyi-nyanyi kan saya ada basicnya bahasa Inggris sedikit dari Sembalun itu kan. Jadi saya ikutin dia anak-anaknya itu. Loh kamu ada sedikit bahasa Inggris ya, dia bilang tuh kok kamu setiap ada homeworknya itu dia kakak bantuin kayak gitu kan. Terus saya bantuin dia kayak gitu untuk ini. Akhirnya nggak tahu saya ternyata bos saya ini curhat sama kepala sekolahnya di Taipei School ini yang di Singapura ini. Akhirnya besok ajak dia sekali ya, dia bilang gitu, nyuruh saya diajak ke sana. Ya, kamu mau ndak main-main ke sekolahnya Cecang, dia bilang itu. Oh boleh dah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ikut sekolah Taipei School ini, sekolahnya orang Cina, tapi banyak juga orang orang Melayu di situ. Jadi begitu
setelah saya ini, saya dipanggil ke ruang kepala sekolahnya itu. Kumecin banyak cerita tentang kamu, dia bilang itu. Bagaimana kalau begini dia bilang itu. Paruh waktumu itu kamu gunakan untuk ini, dia bilang itu. Ngajar berarti Ngajar di situ. di Taipei School itu selama 1 tahun 7 bulan. Di situ itu. Jadi banyak dari situ dah pengalaman bagaimana untuk anak-anak ini Basic sudah, untuk mengajarkan ya, anak-anak kita kecil. kan belum berkeluarga kayak Iya. gitu kan. Jadi basicnya itu kita sudah tahu. Tapi memang pada dasarnya memang suka anak kecil enggak? Iya, kalau dibilang Artin suka lamun sih, anak kode insah li sida nih. iya. Jadi itu dia anunya. Terus kemudian setelah itu saya balik sini kan, saya lihat dah ada pelang TK Rinjani ini, tapi ndak ada sekolahnya. Kok ada pelang? Saya bilang gitu. Tapi ndak ada sekolah. Waktu itu saya balik dari Singapura itu saya jualan gorengan di sini. Saya ingin untuk berhenti berbuat sesuatu itu Melakukan, yang ndak bisa saya berhenti. Akhirnya tahun dot lah. walaupun cuma jualan gorengan Iya. dari door to door kayak itu, keliling kampung kayak gitu saya lakukan. Walaupun saya ini akhirnya saya jual Pokok gorengan. dendik momot. Ya. Akhirnya saya jualan gorengan. Kemudian saya lihat anak-anak ini banyak kan ikut ke orang tuanya ke kebun kayak gitu. Yang sebenarnya itu banyakan bahayanya yang saya Itu tahun rasakan. berapa tuh, Mbak? 2010. 2010 itu masih belum ada sekolah di sini. Belum ada sekolah di sini itu. Jadi kalau mau ke sekolah sekitar 1,5 kilo. Jalannya pun berliku-liku baru kita sampai. Itu untuk sekolah TK PAUD. Saya tawarin orang tuanya, Bu, nggak usah lah ini, saya bilang itu, antar anaknya, saya dah yang jemput, saya bilang gitu. Saya punya motor kok untuk jemput anak-anak ini ke sekolah. Jangan kayak bejogangan begitu, dia bilang gitu. Masa mau jemput anak sekampung ini? Tenang, saya bilang gitu. Bisa kok saya bilang itu. Saya ingin membuktikan ketika mereka sudah bersama saya, bagaimana masa seumur sudah 4 tahun belum bisa kancingin baju kayak gitu kan. Jadi itu yang saya, ketika saya sudah bisa merubah anak-anak mereka, pikiran mereka akan terbuka bahwa dengan sendirinya orang tua akan tergiring pola pikirnya. Terus kemudian setelah itu saya jemput dari jam 6 pagi, saya sudah jemput mereka. Saya pakein dia baju, saya cuci muka semua, saya sikat gigi, jemput anak-anaknya itu Allahu Akbar. ke rumah ini. Sampai akhirnya, sebegitunya ya. Ya, terus akhirnya begitu mereka sudah ini sampai sekolah, saya ajari, saya main cuma belagu-lagu kayak gitu. Ikut juga di sekolahnya. Terus kemudian setelah itu saya antar pulang. Selama kurang lebih kalau nggak salah 3 bulan waktu itu. Setiap hari orang tuanya kemudian nggak usah, besok jemput ya. Kami yang datang anterin. Akhirnya datang orang tuanya, mulai sudah berubah. Setelah itu setelah tamat dari sekolah yang saya keluarkan, banyak yang dari sekolah lain, dari TK-TK yang lain yang sekolah di sini ini. Tapi yang menonjol itu sekolah yang saya keluarkan. Sekolah yang saya keluarkan, jadi 1 sampai nomor 5 itu selalu sekolah ini. Jadi orang tuanya, wah ternyata di sana walaupun cuma main-main itu ternyata begini. Jadi orang tuanya itu sudah kayak mereka melihat perubahan anak-anaknya ya. Jadi oh ya, sekarang sudah ada titik keberhasilan saya, sudah ada, saya bilang tuh. Jadi saya harus melanjutkan. Saya ditelepon terus dari Singapura ini, telepon sudah. Ini aja yang jadi gangguan saya. Akhirnya saya bakar paspor saya itu kan. Saya bakar dia. Oh, selamat tinggal sudah, saya bilang itu. Saya harus membangun desa saya ini. Saya harus membangunnya. Akhirnya saya bakar, saya fokus ke sekolah ini. Semua apa yang menjadi kekurangan masyarakat ini, ketika saya harus bisa membantu, saya bantu. Dulu saya jualan gorengan di sini, biasa mereka buat kartu keluarga, buat kakak itu jarang yang punya KTP itu, jarang. Akhirnya saya bilang gini, sudah bawain saya kayu bakar, saya selesaikan kakak, KTP sama akte, saya bilang itu. Oh masa iya Bu Guru, dia bilang itu. Kalau sudah punya pisang,
boleh sih ditukar juga kakak KTP, kartu keluarga, saya bilang akte kelahiran seperti ini. Oh ya sudah, semua kan senang jadinya kan. Oh ya sudah di sana sudah. Jadi semua ini akhirnya dari mulut ke mulut saya enggak perlu saya harus ini kok di sini loh. Enggak perlu kita pampang pelang kayak gimana bahwa benar. Di sini itu ada seperti ini. Nah, modal pertama untuk mendirikan sekolah ini apa? Dapat dari mana? Dapat sentuhan dari pemerintah atau gimana? Atau kita masukkan proposal atau seperti apa? Nggak ada. Murni sendiri? Kalau modal ini ceritanya panjang. Ini dari gempa ini baru berbangun. Cerita versi pendeknya? Versi pendeknya itu saya undang beberapa orang di sini. Saya kabarin di medsos saya itu makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Di situ itu saya pasti saya ditanya kan, lu kenapa bikin kayak gini? Apa ndak rugi? Semua pertanyaan itu selalu ada di masing-masing yang datang itu. Terus itu semua dari Sumbawa, Dompu, Mataram, semua Lombok ini sudah datang kayaknya ke sini itu untuk nyari makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Itu makan apa itu? Durian. Makan durian, karena di sini penghasil durian. Waktu itu gempa kan, jadi kita ndak tahu gimana mau jual durian kemana. Baru sampai di sini belum berapa sempat meter terpikirkan aja sudah deg-deg kayak gitu kan. Iya. Jadi yang saya fungsikan ini orang-orang yang tidak terdampak ini. Jadi ketika orang yang tidak terdampak ini datang ke sini untuk makan durian, saya pas. Akhirnya kenapa kamu bikin kayak gini? Dia bilang itu, saya mau cari orang dermawan yang mau bantu saya. Siapa tahu dari ratusan orang pasti ada yang terketuk hatinya karena sekolah saya ini runtuh. Saya mau minta di pemerintah, terlalu banyak yang mau dibantu. Kapan giliran saya bilang itu. Saya nunggu anak-anak ini sampai stres. Ya enggak lah, saya harus bisa, saya bilang itu. Bagaimana cara kita bisa membantu pemerintah sekarang ini? Benar-benar. Nah, akhirnya benar, saya datangkan beberapa teman saya. Nah, ini tugas kalian ikut mempromosikan durian saya ini. Durian tete batu ini tiada duanya pokoknya rasanya, saya bilang gitu kan. Akhirnya oke dah. Teman-teman saya bantu, namanya durian WhatsApp. Akhirnya WA saya itu setelah kurang lebih mungkin mereka sampai rumah langsung diupload cerita-cerita kayak gitu kan. Akhirnya full HP saya ini, Bu, pesan durian. Wah, ini saya bilang itu mobil ini dari ujung sana sampai ujung sana mungkin full dia. Setiap hari orang kesini makan durian itu. Makanya tadi di sana nemu ada durian WhatsApp. Ya, pelangnya ya. Iya. Jadi akhirnya oke dah, saya bilang itu. Ketika harusnya namanya TK Durian. Ini kan sudah di TK Rinjani Durian atau Durian Rinjani. TK Rinjani sudah karena 3 tahun yang lalu kalau kita berdirinya kan sudah ini. Udah kita belum ada inisiatif untuk ini kan waktu itu. Akhirnya setelah ini datanglah orang Jepang menginap di sini. Dia lihat orang makan durian ini banyak tumpukan kan, yang nginep di kamar sebelah itu. Terus orang makan durian di kamar sebelah ini. Makan durian, pulangnya itu saya dikasih amplop. Lah, kamu itu kok berniaga seperti ini? Apa kamu ndak rugi nanti? Dia bilang, kamu tahu isi amplop itu berapa? Dia bilang. Akhirnya saya bilang ini, untung rugi itu cuma hanya satu yang mengatur, saya bilang begitu. Jadi kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saya mau cari satu orang dermawan yang bisa membangunkan saya sekolah, itu aja, saya bilang gitu. Terus, emang kamu kenapa? Akhirnya saya cerita sekolah saya ini terdapat gempa kayak gini. Terus akhirnya saya nggak tahu kalau suara saya itu direkam, lalu dikirim ke NGO-nya yang ada di Jepang. Kemudian besok pagi kamu dipanggil sama Ngkong di atas, dia bilang itu. Begitu saya naik, sekolahmu dibangun setelah selesai lebaran ya, dia bilang itu. Saya sudah air mata saya sudah mau jawab iya. Untuk ini saya sudah nangis. Kamu udah usah nangis, dia bilang. Kamu seneng aja sudah, dia bilang itu. Setelah itu saya dapat bantuan 1.000 yen.
Itu kalau dirupiahkan berapa? 135 juta. Untuk renovasi ini. Untuk membangun ini sama dalamnya kayak ini. Ini saya uruk ini. Sama dalamnya kayak yang di bawah ini. Jadi ya para viewers, itu atap orang itu berada di bawah ini. Atap rumah yang di bawah itu berada di bawah ini. Jadi ini tebing ya. Iya, tebing ini yang saya. Jadi di belakang ini sungai. Di bawahnya itu sungai. 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 Jadi itu kita kalau bawa tamu, makanya sekolah ini lolos jadi ikon penilaian di UNWTO yang sekarang ini, karena kami memperkenalkan pariwisata itu sejak kecil. Jadi apapun yang ada di benak saya, pengalaman hidup saya itu, saya langsung ini, saya tidak mau terputus sampai saya aja kebaikan-kebaikan apa yang sudah saya dapatkan itu. Akhirnya apa yang saya lakukan itu dah. Saya bisa melihat diri saya itu di anak-anak didik saya ini. Jadi saya mikir kayak gini, siapa tahu dari anak yang saya didik ini ada salah satu yang jadi anggota keluarga saya nanti. Saya bilang itu saya harus benar-benar mendidik mereka gitu. Terus kemudian di ajang ini barulah kami kelihatan. Baru semua media yang datang ini menyorot. Oh, sudah semua ke sini ya. Tentang sampah, tentang bagaimana Bu tentang sampah. Nah, sekarang kita berbicara tentang sampah, penanggulangan sampah yang saya lakukan. Yang saya lihat, yang saya baca di media sosial tentang zero waste. Yang saya lihat, yang di pikiran saya itu zero waste itu cuma jargon saja. Iya. Begitu hujan, banjir di mana-mana. Masalahnya sebenarnya apa sih? Akhirnya selama 8 tahun yang zero waste yang saya lakukan ini, 3 tahun berjalan kan. 8 tahun saya mengajar anak-anak ini. Nah, buang sampah pada tempatnya. Itu sangat sulit. Ngikutin kita di sekolah aja. Pas mereka berhadapan sama kita aja. Jadi saya merasa saya menjadi seorang guru itu tidak berhasil. Gagal. Berapa generasi yang sudah saya lanjutkan ini saya gagal. Akhirnya oke dah. Berarti titik terangnya itu ada di orang tuanya. Oke dah. Saya punya usaha YP rumahan. Saya punya usaha ini. Saya kalkulasikan pendapatan saya bagaimana setelah saya pikirkan ke keluarga bagaimana penghasilan ini, kebutuhan ada kelebihannya. Oke. Sekarang kelebihannya ini saya pakai beli sembako ini saya pakai tukar sampah orang tuanya. Begitu wali murid yang datang kayak bank sampah. Kayak bank sampah itu, tapi ketika orang tuanya saya umumin, yang punya sampah di rumah tolong dibawa ya. Kalau begitu penuh botol-botol plastik ini, saya mau buktikan memang saya mau bangun ini kan. Ketika sudah ada terbangun seperti ini, berarti mereka sudah terbuka pikiran, karena saya belajar dari pengalaman awal saya ada di sini tentang pendidikan ini. Begitu mereka tahu apa hasilnya, mereka jalan sendiri. Tidak menutup kemungkinan ketika sampah ini saya lakukan, ketika sudah menjadi bangunan, mereka akan mengikuti saya. Saya bilang begitu. Cuma itu saja, saya bukan ingin viral tentang zero waste ini, tidak. Tapi saya ingin benar-benar menyelamatkan anak bangsa ini kayak gimana sih sebenarnya. Akhirnya setelah saya itu lakukan, akhirnya saya berhasil. Anak-anak kalau sudah ada sampahnya, ne ronggongku temang jo botol dah pecah agi demu agi demu sembako jemak kayak gitu dia sampai geger antusiasnya itu kayak, berarti saya sudah 80% berhasil dengan sampah ini. Sampah-sampah bekas sabun, bekas minyak mereka cuci pakai sabun di rumah, kemudian dijemur, kemudian digunting. Bekas-bekas orang nanam cabai mulsa itu dicuci, diparit itu, kemudian dikeringkan, tuh digunting kecil-kecil, dimasukkan ke botol ini. Kemudian kebetulan botol juga dulu kami kekurangan, akhirnya saya pakai tukar durian, sampah saya pakai tukar durian kayak gitu kan.
Sedagar duren. Karena Apa-apa selalu ditukar durian. Iya, karena dulu di sini ini apa namanya, saya sampai menyiapkan durian itu sampai 1000 biji per hari. Dari 1000 biji itu saya sampai bisa menghasilkan uang itu, keuntungan bersihnya itu sampai 3 sampai 5 juta per hari. Jadi dari situ, saya begitu. Akhirnya saya pasang di medsos, tukar botol pakai durian. Waduh, siapa yang nggak melihat? Datang. Tukar sampah pakai durian yang sudah digunting tapi datang. Nah, datanglah beberapa guru yang nuker sampah pakai durian ini. Saya thread, dudukkan dulu. Saya mediasi dulu. Bapak Ibu guru ini jadi guru kan. Jadi sekarang bagaimana cara kita untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Apa Anda Ibu penasaran tentang apa program saya ini? Penasaran sih Bu? Dia bilang, oh ya boleh saya jelaskan, saya mediasi dulu. Gini. Ibu melihat nuker sampahnya pakai durian ini, ngelihatnya dari sisi apa namanya? Hadiahnya atau edukasinya, saya bilang itu. Semua jawab rata-rata itu dari hadiahnya. Jadi ya maaf sih, mereka itu saya anggap dia kurang tentang sampah ini. Ternyata begitu ada si durian ini baru dia ini. Akhirnya banyak juga sih yang setelah saya mediasi, begini loh Bu, cara kita untuk di anak-anak didik kita kayak gini. Jadi kalau yang sudah ngeh dengan apa yang saya ini kan mereka lakukan kayak gitu. Terus akhirnya oke, saya berhasil di sampah ini. Jangan-jangan Bu Guru yang nggak suka durian itu nggak cinta sampah. Kalau yang rata-rata di sini tuh nuker durian itu pecinta durian dimakan di sini langsung, malah mereka nambah. Jadi saya bilang ini, loh Bu, dia bilang tuh, masa sampah ditukar pakai ini apa ndak rugi nanti, dia bilang tuh. Iya, yang kita tahu karena durian itu harganya sangat tinggi walaupun sedang musim. Iya, makanya itu setelah saya gini otomatis dari mereka masa dari Labuan Haji datang ke sini nuker sampah 2 kilo cuma sama, pasti otomatis mereka akan itu beli. Metode juga. Penukarannya seperti apa? Apakah 1 kilo sampah ditukar dengan 1 kilo durian atau 1 buah durian? 1 kilo sampah bahkan saya tukar sampai 2 durian. 20 botol sampai saya tukar sama 1 durian. Itu untuk sampah plastik aja. Sampah plastik aja ya. Anorganik. Yang akhirnya begitu ini apa namanya? Ini sebenarnya arsiteknya dari luar negeri ini. Begitu corona datang, arsiteknya nggak bisa datang. Padahal kita sudah siapkan sama ada backpacker yang bantu saya di sini. Dia tinggal 3 minggu di sini. Padahal kita sudah janji. Ada Bu, kalau memang Ibu mau bangun sekolah lagi pakai Ecobrik ini, biar saya dah yang nanggung tiketnya bolak-balik arsiteknya kayak gitu kan. Jadi Ibu nanggung, saya dari makanannya Bu, nggak usah Ibu repot-repot, biar saya kirimin transfer. Jadi dengan sendirinya bantuan-bantuan segala jenis bantuan itu datang. Jadi karena kita pikiran kita milenial kayak begitu itu seperti ini loh yang dicari sebenarnya. Ketika ada 10 saja orang yang berpikiran seperti ini, selamat sudah. Iya, ini saya lihat juga pemanfaatan dari sampah-sampah Ecobrik ya namanya. Ecobrik ini juga tidak hanya memberikan manfaat, tetapi lebih indah dipandang, unik tepatnya, lebih unik kita lihat. Kemudian apalagi yang ingin kita tawarkan ke orang-orang lah di luar agar mereka bisa melakukan hal ini. Minimal meniru apa yang kita lakukan, Bu. Ya, kan biasanya kalau kita, apalagi kita ngomplek nih, kita ngomplek, bisa juga kita jadi bikin pembatas atau sekedar taman di depan rumah kita. Walaupun kita sampah rumah tangga itu, kalau memang kita ulet begitu sampahnya, masukin ke botol. Lagu masalahnya abot. Nah itu dia yang harus mindset abotnya itu yang harus kita selamatkan ini. Kalaupun mau
Piranto angan dan angen-angenan. Itu dia, maka karena kita tidak biasa, Iya, karena kita tidak benar. biasa melakukannya. Bagaimana ini coba? Ini aja botolnya ini sampai 5.000. Tempat kita ini 5.000 botol. 5.000 botol ini. Yang kita pakai ini. Ini 5.000 botol untuk ini untuk bangunan botol ini. yang besar ya, Yang botol yang besar 1,5 kalau liter. yang tempat kita ini. Kemudian melihat keberhasilan kita sekarang setelah sekian lama kita melakukan atau berbuat untuk masyarakat itu, sudah puas belum? Belum. Apalagi yang belum tercapai? Karena di sini, khususnya di tempat saya ini, perguruan tinggi, pendidikan setelah SMA, jarang sekali. Masa dari 5.000 kakak itu cuma sekedar 0, berapa persen yang Sarjana tidak ada. sarjana. Jadi guru-gurunya ini saya kuliahkan dia. Dibiayai oleh sekolah. Iya, dibiayai. Saya biayai dia untuk selesai. Kenapa saya harus membiayai? Saya mau ingin membuktikan kepada masyarakat ini bahwa ini loh dia. Orang-orang yang saya ini, dan itu yang saya angkat ini dari keluarga yang Tidak mampu. Iya. Ibu orang tuanya cerai, Iya. dia yatim piatu. Itu yang saya angkat, 4 orang anak gadis yang saya angkat setelah SMA. Saya minta ke orang tuanya, saya bikin perjanjian bahwa dia tidak boleh menikah sebelum umur 21 tahun. Kemudian saya janji untuk kuliahkan. Terus akhirnya oke. Tapi sekarang mereka tidak berani nyebut, seolah-olah mungkin kalau di orang tuanya dia berani nyebut nikah. Kalau di depan saya tidak ada berani. Pokoknya masalah nikah Ini lebih serem dari orang tua ini. Ya, padahal saya begini-gini aja, saya lawan mereka itu seperti seorang kakak dan adik kayak gitu kan. Jadi enggak perlu ini kami di lembaga ini kayak gitu. Saya saya bilang kepada mereka, banyak ilmu yang harus saya turunkan ke kalian-kalian ini. Ketika suatu saat lembaga kita ini, yayasan kita ini besar, bukan saya aja yang jadi kepala sekolah, otomatis kalian-kalian ini akan jadi bibit kepala sekolah. Saya bilang itu kita akan bercabang ke sana kemari. Itu yang harus kalian ingat, masa depan itu penting. Saya bilang menikah itu gampang. Benar. Jadi kalau kita sudah punya ini, jadi laki-laki itu tidak perlu dicari segampang itu untuk ini. Iya. Jadi, keinginan terakhir atau harapan terakhir dari Ibu untuk kemajuan sekolah ini khususnya dan untuk kemajuan desa kita minimal. Ya. Apa harapannya, Ibu? Harapannya ini sih bagaimana supaya saya bisa paling tidak ada dari ratusan siswa saya yang sudah saya selesaikan, minimal dia ada 10 sudah yang bisa sudah yang benar-benar melekat ilmu yang sudah saya tanamkan berhasil itu, yang berhasil benar-benar ada di anak-anak didik saya ini. Untuk kemajuan dusun Urung Gerisak dan Tete Batu umumnya apa yang menjadi ini kita yang masih menjadi harapan ke depan? Menjadi harapan ke depan, bagaimana kita bisa benar-benar menjadikan pendidikan itu yang utama. Pendidikan itu adalah suatu tiang dalam suatu kehidupan itu. Tanpa pendidikan kita tidak mungkin akan menjadi siapa-siapa. Benar. Itulah harapan saya untuk desa Tete Batu tercinta saya ini, dan pada umumnya kepada semua yang menyaksikan apa yang yang kita bicarakan, yang kita obrolkan pada sore hari ini. Kenapa kita bisa, kalau kita lihat dari dari bangunan awalnya dari pondok kecil yang ukuran 4x6, kemudian itu melebar sampai sudah dikalkulasikan sampai sekitar 600 jutaan nilai bangunan ini. Itu dari mana? Itu semua dari hasil kerja keras kita semua. Ketika kita tidak benar-benar fokus
fokus dalam melakukan sesuatu, yakin sudah semua akan tersendat-sendat. Karena kita yakin itu aja kuncinya. Yakin, kerja keras. Untuk yang perlu saya sampaikan kepada pemuda-pemuda, buat kita yang sudah beranjak 30 tahun ke atas, kita harus menjaga para pemuda kita. Dengan apa kita harus menjaga mereka? Kita harus menghargai mereka. Karena ini yang kami lakukan di sini. Begitu kita menghargai para pemuda, mereka tidak akan berani melakukan apa yang nilai negatif itu tidak akan pernah dilakukan. Tapi dengan cara kita harus menghargai apa yang diinginkan oleh pemuda-pemuda. Kita kasih contoh juga. Ya, kita kasih contoh. 3 hal yang menjadi catatan saya mengenai Mbak Hus ini adalah: pertama, keinginan kuat, yang kedua, kerja keras, dan ketiga, kita harus berkreativitas, ulet. Artinya memikirkan apa yang selanjutnya yang bisa kita perbuat, tidak hanya stuck sampai di situ. Satu kalimat pemungkas, Mbak Hus, untuk para viewers saya yang ada di sana. Satu kalimat pamungkas untuk menginspirasi semua orang, terutama pemuda. Ya. Satu kata yang harus kita pegang yaitu berinovasi. Karena ketika kita mampu berinovasi, apa yang orang lain tidak bisa pikirkan, itu kita coba lakukan, maka itu yakinlah semua itu akan teratasi apa yang kita inginkan. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Tidak ada yang sulit kalau kita berkeinginan dan berinovasi. Ya. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita pada sore yang mendung ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para penonton saya yang di sana, para semeton jari Baturan Inak Fier yang ada di manapun berada. Semoga bermanfaat dan ini menjadi masukan untuk kita semua, tidak hanya kepada masukan untuk daerah Kabupaten Lombok Timur saja, tetapi agar bisa ditiru oleh semua kita, mulai dari rumah. Ingat, semuanya karena berawal dari rumah. Perilaku kita sendiri untuk merubah agar lingkungan kita juga terjaga dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Inak Fier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.